Selamat pagi, siang, sore, malam. Tampilnya saya di sini untuk memberikan tutorial, bukan untuk membuat kesal. Maka dari itu, perkenalkan kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Switenia Putri Purhadi dengan NIM H240120103, saya Septia Elfriantika dengan NIM H240120109, dan Dea Hadirizkita H240120118 dari K2 Manajemen Kinerja. Kami akan membahas tutorial workload analysis menggunakan metode full-time equivalent atau FTE. Apa sih workload analysis itu? Menurut Nurmasari et al. 2018, beban kerja atau workload merupakan upaya yang harus dikeluarkan oleh pekerja untuk menyelesaikan pekerjaannya. Sementara, analisis beban kerja atau workload analysis adalah suatu proses penentuan jumlah jam kerja orang yang dipergunakan atau dibutuhkan dalam menyelesaikan suatu beban kerja dalam waktu tertentu. Analisis beban kerja digunakan untuk menghitung jumlah tenaga kerja optimal yang dibutuhkan dalam menyelesaikan semua tugas di bagian atau departemen pada perusahaan. Madiun 2017. Lalu, mengapa penting dilakukan workload analysis? Workload analysis penting dilakukan agar suatu perusahaan atau organisasi mampu untuk 1. Mengetahui jumlah kebutuhan tenaga kerja optimal, 2. Menyusun strategi rekrutmen yang baik, 3. Standarisasi proses kerja baru, meradesain job desk, dan restrukturisasi organisasi. 4. Merencanakan kegiatan pengembangan karyawan untuk memenuhi persyaratan jabatan. Dan yang terakhir atau 5, penilaian kinerja karyawan. Dalam kesempatan kali ini, kami akan membahas workload analysis menggunakan metode full-time equivalent. Metode full-time equivalent merupakan salah satu metode untuk melakukan pengukuran beban kerja dengan cara mengukur lama waktu yang dibutuhkan dalam menyelesaikan satu tugas yang diberikan. Kemudian, waktu tersebut akan dikonversikan ke dalam bentuk indeks nilai FTE. Indeks nilai FTE dikategorikan menjadi 3 bagian, yaitu underload, beban kerja masih kurang bila nilai indeks FTE kurang dari 1, fit, bila beban kerja sudah sesuai jika nilai indeks FTE antara 1 hingga 1,28, dan yang ketiga overload, jika beban kerja terlalu banyak dengan indeks nilai FTE lebih dari 1,28. Metode perhitungan beban kerja dengan full-time equivalent atau FTE merupakan metode di mana waktu yang digunakan untuk menyelesaikan berbagai pekerjaan dibanding terhadap waktu kerja efektif yang tersedia. FTE bertujuan menyederhanakan pengukuran beban kerja dengan mengubah jam beban kerja ke jumlah tenaga kerja optimal yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Lalu, bagaimana sih cara menghitung beban kerja dengan menggunakan metode FTE? Menurut Dewi dan Satria tahun 2012, terdapat 5 langkah yang perlu dilakukan dalam menghitung beban kerja dengan menggunakan metode FTE yang akan dijelaskan sebagai berikut. Langkah pertama, tentukan unit kerja beserta rincian aktivitas yang dilakukan dalam suatu pekerjaan. Langkah kedua adalah menetapkan hari kerja efektif dalam 1 tahun dengan menggunakan rumus A dikurangi B ditambah C ditambah D. Adapun data yang dibutuhkan, A yakni jumlah hari dalam 1 tahun kalender, kemudian B adalah jumlah hari libur nasional dalam 1 tahun, C adalah jumlah weekend dalam 1 tahun, dan D adalah jumlah cuti tahunan dalam 1 tahun. Langkah ketiga, menentukan faktor kelonggaran atau allowance, yakni waktu yang dibutuhkan karyawan untuk melakukan aktivitas dalam rangka memenuhi kebutuhan pribadi, menghilangkan rasa lelah, serta hambatan lain yang tidak dapat dihindari. Hal ini bisa berupa istirahat, pergi ke toilet, sholat, dan kegiatan lain. Nah, besarnya allowance ini bisa berbeda untuk tiap karyawan dari satu jabatan ke jabatan lainnya. Hal ini bergantung pada karakteristik pekerjaan itu sendiri. Oleh karena itu, besarnya allowance yang akan digunakan dalam perhitungan beban kerja harus ditetapkan oleh perusahaan atau lembaga. Nah, adapun standar yang umum digunakan untuk allowance ini adalah sebesar 12,5% untuk pekerjaan indoor dan sebesar 30% untuk pekerjaan outdoor. Langkah selanjutnya adalah menetapkan standar beban kerja yang meliputi volume beban kerja yang dibebankan kepada karyawan serta rata-rata waktu yang digunakan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Dan langkah kelima adalah menghitung beban kerja per unit kerja dengan menggunakan rumus FTE, yakni total jam kerja dalam setahun ditambah
faktor allowance dibagi dengan total jam kerja efektif dalam setahun. Dari nilai FTE ini, kemudian dapat diperoleh informasi mengenai jumlah tenaga kerja optimal yang dibutuhkan dalam suatu unit kerja sesuai dengan beban kerjanya. Untuk membantu pemahaman teman-teman semua, yuk kita langsung ke contoh soal perhitungan workload analysis. Dalam hal ini, kami menggunakan contoh PT Mencari Cinta dengan unit kerja sebagai staf administrasi, di mana data yang digunakan merupakan data yang palsu, namun dengan tujuan dapat menambah pengetahuan sebagai bahan pembelajaran. Berikut merupakan Google Sheet yang menjadi bahan dari contoh perhitungan workload analysis kelompok kami. Nah, pertama-tama seperti yang telah dijelaskan di langkah-langkah sebelumnya, bahwa langkah pertama adalah untuk menentukan unit kerjanya terlebih dahulu. Dalam hal ini kami menentukan staf administrasi. Nah, selanjutnya adalah kami akan menetapkan hari kerja efektif dalam setahun. Dalam hal ini dapat terlihat pada tabel bahwa di tahun 2022 tentunya ada 365 hari dan satu hari dihitung sebagai 8 jam kerja. Kemudian 365 hari ini akan dikurangkan dengan 12 hari cuti tahunan, 10 hari libur nasional, 93 hari weekend, maka total hari kerja tahun 2022 itu adalah 250 hari, dan apabila dikalikan dengan 8 jam per harinya, maka total hari kerja 2022 dalam jam mencapai 2000 jam. Setelah mengalikan 2000 jam total jam kerja 2022 terhadap faktor efisiensi rata-rata yaitu 87,5%, didapatkan bahwa total jam efektif bekerja sebesar 1750 jam per tahun, di mana kita juga dapat menentukan jam per bulannya dengan membagikan 1750 jam per tahun ini terhadap 12, yaitu 12 bulan per tahunnya, dan didapatkan bahwa angkanya adalah 145,83 jam per bulan. Kemudian kita juga dapat menentukan jam per minggunya dengan membagi jam per bulan yang telah kita dapatkan, yaitu 145,83 terhadap 4, yaitu ada 4 minggu per bulannya, dan didapatkan bahwa jam per minggunya adalah 36,46. Nah, selanjutnya kita juga dapat menentukan jam per hari dengan membagi 36,46 jam per minggu ini terhadap 5 hari, di mana diperhitungkan ada 5 hari kerja per minggunya, dan didapatkan bahwa 7,29 jam per hari adalah jam efektif bekerja per hari dari karyawan yang efektif. Selanjutnya kita juga dapat menghitung satuan efektif, yaitu kita mengalihkan semua jam per tahun, jam per bulan, jam per minggu, jam per harinya ini dengan menjadikannya sebagai menit per tahun, menit per bulan, menit per minggu, dan juga menit per hari, dengan mengalihkan seluruh angka-angka yang telah kita dapatkan di satuan jam menjadi satuan menit dengan mengalihkannya dengan angka 60. Selanjutnya, setelah mendapatkan total jam efektif bekerja serta satuan efektifnya, kita dapat lanjut ke tahap yang keempat, yaitu menetapkan standar beban kerja. Nah, dapat dilihat pada layar, dimulai dari uraian tugas bagi staf administrasi, itu dapat berupa mengatur dokumen, kemudian juga melakukan penyortiran, dan lain-lain, dengan satuan hasil yang tertera pada layar pula. Nah, selanjutnya volume-volume dari pekerjaan ini kita sesuaikan dengan apa yang terjadi pada lapang, serta mungkin apa yang kita rencanakan untuk terjadi pada keadaan aslinya. Kemudian juga disertakan terkait dengan time allocated atau rata-rata waktu penyelesaian dari setiap pekerjaan tersebut. Nah, kemudian setelahnya kita dapat mengubah angka time allocated ini menjadi satuan menit, yaitu dengan mengalihkan time allocated ini terhadap 60, dan didapatkan seperti contoh di uraian tugas nomor 1, yaitu 4 dikali 60 sama dengan 240 menit untuk tugas mengatur dokumen dalam bentuk digital maupun fisik. Selanjutnya, kita juga dapat menghitung total time use dengan membagikan daily time allocated yang dalam bentuk menit terhadap volume dari pekerjaan tersebut per satuan yang digunakan. Selanjutnya, kita dapat menyertakan satuan efektif yang telah kita hitung pada tahap 3, dan selanjutnya kita dapat menghitung FTE dengan membagikan total time use dalam menit terhadap dengan satuan efektif yang telah kita tentukan di tahap 3. Dalam hal ini contohnya adalah uraian tugas yang pertama, kita tadi mendapatkan total time use-nya adalah 60, dan kita akan membagikannya terhadap
menit per bulan dari satuan efektifnya, yaitu 8.750, dan didapatkanlah FTI untuk uraian tugas nomor 1 sebesar 0,007. Perlu diperhatikan bahwa satuan efektif ini harus menyesuaikan dengan volume yang telah ditentukan di awal. Seperti contoh pada soal nomor 1 ditentukan bahwa mengatur dokumen dalam bentuk digital maupun fisik ini dilakukan secara beberapa kali per bulan, yaitu 4 kali per bulan. Oleh karena itu satuan efektif yang akan kita gunakan pun harus mengikuti menit per bulan. Selanjutnya, cara-cara ini akan kita ulangi seterus-terusnya dengan uraian tugas yang tersisa, dan untuk unit kerja staf administrasi ini didapatkan bahwa FTI-nya adalah sebesar 0,742. Di perhitungan sebelumnya mendapatkan bahwa nilai FTI dari unit kerja staf administrasi pada PT Mencari Cinta itu adalah sebesar 0,742, di mana 0,742 ini merupakan angka yang kurang dari 1 dan tergolong menjadi pekerjaan yang underload. Pekerjaan yang underload ini memerlukan solusi agar pekerjaannya menjadi fit, dan untuk pekerjaan yang underload seperti contohnya staf administrasi ini diperlukan adanya job enrichment atau pemberkayaan pekerjaan dengan melakukan penambahan tugas. Dalam hal ini contohnya adalah memberikan pelatihan pada staf magang, kemudian juga melaksanakan dan mengelola pengarsipan dokumen atau surat. Dapat dilihat pada tabel bahwa poin 11 dan juga poin 12 merupakan poin tambahan yang menjadi salah satu pengimplementasian job enrichment, yaitu penambahan pekerjaan, dan kedua pekerjaan ini menambah beban FTI sebesar 0,082 untuk pelatihan pada staf magang dan 0,183 untuk pengarsipan dokumen, di mana FTI dari dua pekerjaan tambahan ini akan membuat nilai FTI keseluruhan dari posisi staf administrasi menjadi 1,007, di mana ini merupakan posisi yang fit dan juga paling sesuai untuk posisi staf administrasi bagi PT Mencari Cinta. Sekian video tutorial tentang cara menghitung workload analysis dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Bye.